perencanaan agregat juga bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan matematis, yaitu program linear, dengan menggunakan metode transportasi untuk pemecahan masalahnya. Jadi kalau untuk di sini kita bisa lebih fleksibel untuk penentuan kapan produksi reguler, lembur, subkontrak, atau ada shift tambahan. Kemudian kita bisa melihat pergerakan alur persediaan dari periode ke periode seperti itu. Jadi biasanya di sini yang kita lakukan itu adalah sebelumnya kita tentukan dulu ya setiap kapasitas, demand, dan biaya seperti yang planning yang sebelumnya juga. Jadi di sini perusahaan Transport Tire Company ini ingin membangun agregat planning ya dengan menggunakan data yang tampak di tabel 13.6 ini. Jadi dia udah melakukan yang namanya perhitungan forecast demand untuk bulan Maret sampai Mei. Nah, di sini adalah kapasitas yang bisa disediakan oleh perusahaan ketika dia reguler bisa berapa unit, overtime berapa unit, subkontrak berapa unit untuk setiap periode. Kemudian, perusahaan juga memiliki yang namanya beginning inventory sebesar 100 tires. Ya, karena kan ini ngomongin tire company ya, berarti unitnya unit tire. Kemudian di sini kalau ngomongin beginning inventory berarti kita punya kasarannya kayak sisa barang di gudang lah. Ya, sisa barang di gudang dari periode sebelumnya. Kemudian di sini kita punya biaya karena kita ada regular, overtime, dan subkontrak, otomatis ketiga biaya itu harus ada ya yang sudah dihitung untuk per unitnya. Lalu karena ada inventory di sini pasti ada yang namanya carrying cost ya sebesar $2 per unit per periodenya, yaitu di sini dalam bulan. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat tabel transportasi seperti ini. Nah, sebelumnya yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu kan, kalian tahu ada 3 periode di mana masing-masing periode itu sebenarnya bisa kita hasilkan atau kita penuhi permintaan berdasarkan supply yang dari kita ya, dari perusahaan bisa buat menggunakan kapasitas kita di regular time, overtime, ataupun subkontrak seperti yang tadi ya. Makanya di sini di bagian kolom supply form ya, kita ada untuk setiap periode, ada untuk regular time, overtime, dan subkontrak. Dan kebetulan kita punya beginning inventory. Kemudian di demand berarti kita akan memenuhi demand periode pertama, yaitu di sini in total adalah 800. Periode kedua atau bulan April yaitu 1000, periode ketiga yaitu bulan Mei 750. Nah, kok di sini ada dummy gitu ya. Nah, untuk transportasi kita harus memastikan bahwa tabel yang kita buat ini itu antara jumlah supply dengan demand itu sama. Nah, kita udah tahu ya demand masing-masing 800, 1000, 750. Berarti di sini kalau ditotalkan sebenarnya kita punya 2550 demand. Oke. Nah, kita cek kapasitas kita yang available ya. Beginning inventory kita punya 100. Oke. Nah, di periode pertama berarti kita lihat di Maret ya. Di Maret kita punya regular time-nya regularnya itu 700 unit, over 50, subkontrak 150. Makanya di sini untuk regular 700, overtime 50, subkontrak 150 seperti itu. Begitu untuk yang periode berikutnya. Nah, kita totalkan berapa sih total supply yang kita punya? Ternyata total supply yang kita punya itu adalah 2780, sedangkan total demand kita hanya 2550. Berarti ada kelebihan supply ya, kita punya kapasitas yang lebih sebesar 2780 kurangnya 2550 yaitu 230. Nah, kelebihan ini yang kita sebut sebagai dummy untuk demand, karena kita punya kelebihan supply, otomatis demand ada dummy. Andai kata kalian punya kelebihannya demand, berarti yang kalian akan punya adalah dummy dari si supply justru. Jadi nanti kita akan punya tambahan lagi setelah periode ketiga ini, di bawahnya ini akan ada unused supply, dalam kurung dummy-nya untuk supply seperti itu, dengan
jumlahnya untuk kalau kalian tulis di sini adalah sesuai dengan berapa sih kekurangannya seperti itu. Nah, di dalam tabel transportasi biasa kita juga menentukan yang namanya harga. Harga untuk setiap sel di sini, ya, sel itu adalah kotak-kotak ini. Ini satu sel, ini dua sel berarti. Nah, ini adalah kotak harga. Kotak harga ini yang memberitahukan di sel tersebut, misalnya beginning inventory di periode pertama berapa biayanya. Karena ini namanya baru periode pertama, berarti kan dia barang, ya, kalau ngomongin inventory pasti ngomongin soal carrying cost. Carrying cost itu baru muncul kalau udah lewat periode pertama, ya kan? Yaitu which is di periode kedua. Makanya kalau kalian lihat di sini, kenapa harga di periode pertama carrying cost-nya 0, sedangkan periode kedua adalah 2. Ya, tadi kita udah tahu bahwa carrying cost dia adalah $2 per tire per month, ya. Ini. Terus kalau misalnya masih ada barang nyangkut di periode kedua, kasarannya sisaan dari periode pertama gitu ya. Dan ketika masuk ke periode ketiga, dia jatuhnya $4. Kenapa? Karena $2 di sini kita tambahin dengan $2 di periode ketiga, yaitu jadi 4. Nah, untuk dummy, kalau kalian lihat di sini harga selalu 0 karena namanya dummy. Itu adalah sesuatu yang tidak nyata, tidak ada. Jadi, kita asumsikan bahwa memang harga dia adalah di sini biayanya 0. Kemudian kita coba mengecek ya. Kalau dari data di sini kita tahu ada biaya untuk masing-masing reguler, overtime, dan subkontrak ya. Itulah yang menjadi harga awal di periode 1 ini ya. Reguler 40, overtime 50, subkontrak 70 ya. Tetapi ingat, kita punya carrying cost yang akan muncul di periode 2 dan seterusnya. Jadi kalau regular time periode pertama jadi 40, yang kedua jadi 42, ketiga 44. Overtime juga sama seperti itu ya. Nah, kenapa di bagian periode kedua 3 dan 3 di sini disilang, dikosongin, gak ada isi? Karena kita lagi ngomongin kita mau memenuhi demand periode pertama menggunakan kapasitas periode pertama, kasarnya di sini. Nanti andai kata amit-amit memang tidak terpenuhi atau kita mau melihat ke demand selanjutnya, nah baru kalau periode kedua ya maksimal adalah periode kedua supply-nya. Ya, tidak mungkin periode ketiga. Jadi kayak tidak mungkin kalian memenuhi permintaan bulan ini dengan kalian sudah ancer-ancer, oh kayaknya bulan depan saya punya capacity sekian, kayak gitu. Seharusnya nggak gitu kayak. Jadi kayak gitu ya, secara logika. Jadi maksimalnya periode kedua ya supply-nya periode kedua, periode ketiga ya maksimal supply-nya periode ketiga, seperti itu. Makanya kenapa kalau kalian lihat kolom harga di periode kedua ini ya, itu start lagi dari yang biasa. Regular time tadi 40, over 50, subkontrak 70. Nah, baru akan ketambahan carrying cost di periode ketiga seperti itu. Makanya ketika di periode ketiga ya, di sini yang sebelah Maret dan April ini kosong. Nah, dia akan muncul biaya di sini tidak ada carrying karena kan selesai sampai di sini doang gitu. Ya. Itu cara untuk penentuan harga dari masing-masing sel. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mengisinya. Caranya gimana? Kita punya beginning inventory 100 nih supply-nya ya. Jadi anggap warna merah ini akan kita coba bikin. Nah, kita punya permintaan di sini bulan Maret 800 ya. Jadi kayak kalian ada utang 800 tapi kalian baru bisa bayar 100 gitu. Makanya kita tulis di sini 100, which is berarti kalau kita udah mengeluarkan uang di sini 100, bukan uang ya. Kalian punya barang baru bisa balikin 100. Berarti di sini habis dong. Berarti kalian nggak mungkin ngisi lagi untuk periode berikutnya menggunakan beginning inventory karena udah kepake di periode pertama. Tapi kan demand-nya 800, baru kepenuh 100, berarti masih sisa 700. Cek di regular time ya, kalian punya supply berapa atau kapasitas yang tersedia berapa? Oh, 700 pas. Ya udah, kalian masih punya utang 700,
tapi memang bisa bayar 700, ya udah taruh 700 di sini. Nah, berarti kan di periode pertama udah terpenuhi semua tuh demand-nya. Oh, berarti ya selanjutnya nggak perlu diisi. Oke, kita akan start ke periode kedua. Di periode kedua, ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang planning-planning sebelumnya kan kita hitung overall. Kalau kita hitung per periode nih. Ternyata di periode pertama kita masih punya kapasitas loh gitu, yang bisa kita gunakan untuk memenuhi periode yang berikutnya, yaitu periode kedua. Jadi kita cek di sini. Ternyata overtime kita punya kapasitas 50, demand-nya 1000. Ya masih bisa lah cicil 50 dulu gitu ya. Berarti udah nggak mungkin kita menggunakan overtime periode 1 untuk yang periode ketiga dan seterusnya. Karena udah kepake 50 kan habis. Lalu berarti berikutnya yang bisa kita pakai adalah subkontraknya kan. Berapa subkontraknya? Subkontrak kita punya kapasitas 150. Oh, tadi kan demand-nya berarti 1000 kurang 50 masih 950 kan? Berarti kita nyicil dulu 150 maksimalkan. Oke, habis. Berarti di sini juga habis. Nah, baru kita start lagi dengan regular time dari periode yang kedua. Oh, berapa? 700 kita punya kapasitas. Jadi kan 1000 kurang 50 kan 950. Kemudian kita udah memenuhi 150 juga kan. Berarti kita masih punya hutang itu 950 kurang 150. Jadi masih ada hutang 800. Tapi baru bisa kepenuhi 700 di sini. Berarti kita masih ada hutang 800 kurang 700, masih ada hutang 100. Nah, 100 itu kepenuhin nggak di overtime periode kedua? Oh, ternyata tidak. Karena apa? Supply cuma punya 50. Oh ya udah tuh kalau gitu kita cuma bikin di sini 50 saja. Oke. Nah, 50 berikutnya kita pakai untuk di subkontrak gitu. Sedangkan sebenarnya kita punya kapasitas yang tersedia di sini yaitu 150 loh gitu. Ya, tapi baru kepake 50, berarti masih nyisa 100. Oke, kita keep dulu. Kita masih punya subkontrak di periode kedua adalah si 100. Oke. Nah, berikutnya kita bisa ngecek lagi untuk demand periode ketiga yaitu 750. Nah, pilihannya kita ngisi di subkontrak di periode yang kedua ini atau periode ketiga kita regular time. Kok kita bisa ada opsi ya? Kita otomatis kan pengen nyari yang biaya terkecil dong. Cek di sini. Kalau subkontrak di periode kedua kita pakai, kita itu punya kasarannya kita masih punya pilihan mengeluarkan uang $72 atau $40 gitu ya. Ya kalau saya mah mending milih yang 40 karena paling yang kecil ya kan. Berarti kita start untuk pemenuhan demand periode ketiga adalah di reguler dulu nih, dari yang biaya paling kecil, ya kan? Nah, terus habis itu kita coba 750 demand-nya, regular time cuma bisa kepenuh 700, berarti masih sisa 50. Mending saya subkontrak di $72 atau kita overtime $50, yang mending 50 kan? Jadi kita sisanya dipenuhi di overtime periode ketiga dengan $50 dan 50 unit. Jadi pas demand-nya 750 yang terpenuh. Berarti kan masih ada nyisa tuh kapasitas ya kan? Berarti di subkontrak periode kedua kita masih nyisa 100, kita masukin aja di si dummy capacity. Terus habis itu kita juga masih punya tuh kelebihan ini 130. Kita masukin ke dummy. Nah, inilah cara untuk membuat tabel transportasi ini. Tinggal kalian kalau sudah melakukan seperti ini cek aja ada yang ngaco nggak, ngaco gimana. Kita lihat per kolom dan per baris. Jadi kalau per kolom ini kan yang terisi 100 tambah 700 yaitu 800 sesuai demand. Oke. Periode kedua 50 tambah 150 200 tambah 700 900 tambah 50 950 tambah 50 1000. Demand-nya 1000. Oke, benar. Periode ketiga, oke 700 tambah 50 yaitu 750. Oh berarti pas 750. Dummy 100 tambahin 130. Oh pas 230. Ini untuk per kolom. Sekarang kita lihat per baris 100. Benar, memang isinya 100. Kemudian 700. Benar 700.
Kemudian 50, betul, 150.